Ya, halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Maureen Lumempo di Tribun Podcast. Dan tentunya Tribun Podcast itu tidak pernah bosan mengundang orang-orang yang atau sosok-sosok yang menginspirasi, selain dengan prestasi, dengan kegiatan-kegiatan yang menarik. Dan saat ini kita pun sudah mengundang seorang perempuan cantik yang punya segudang prestasi, dan dia saat ini akan berbagi tentang pengalamannya menjadi protokoler istana. Nah, sebenarnya apa sih tugas dari seorang protokoler ini dan bagaimana caranya bisa bergabung dan bisa jadi protokoler di Istana Negara? Dan untuk itu langsung saja saya sapa, di hari ini sudah ada Stefani. Halo Stefani, apa Halo kabar? Kak, luar biasa baik. Nah, Stefani sekarang aktivitas sehari-hari apa? Aktivitas sehari-hari sekarang sementara menjabat tentunya sebagai favorit Noni Sulawesi Utara tahun 2023 dan juga saat ini sedang aktif mencari pekerjaan tetap. Saat ini juga sedang mencoba peruntungan untuk masuk ke CPNS. Jadi sementara dalam proses seleksi CPNS. Berarti memang baru lulus kuliah Iya, tahun masih ini. fresh graduate. Fresh graduate. Oke. Mungkin kita mulai dari ini, tugas sebagai protokoler itu apa sih protokoler presiden? Maksudnya di istana ya? Oke, jadi sebenarnya specifically itu ini bukan kita bukan semata-mata protokol yang berjalan sendiri, tapi ada tambahan katanya protokol perbantuan. Oke, Jadi perbantuan. protokol perbantuan Istana Negara. Nah, jadi di sana itu pekerjaannya dari saya dan teman-teman protokol yang lain dari 21 kalau tidak salah 18 provinsi dengan total 21 orang. Waktu itu kita diberikan tugas untuk membantu pendistribusian undangan untuk tanggal 17 Agustus. Serta waktu itu diajak terlibat langsung pada beberapa kegiatan-kegiatan yang dalam rangka menuju ke tanggal 17 Agustus persiapan ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Nah, jadi waktu itu ada beberapa kegiatan-kegiatan yang memang sangat menarik karena rata-rata baru pertama kali dilakukan, dibuat kembali begitu karena sekarang kan Indonesia sudah tidak lagi sudah dalam masa pemulihan hampir 100% daripada pandemi. Iya. Jadi mungkin kalau di tahun 2020 hampir tidak ada yang hadir dalam upacara. Tahun 2021 dikurangi setengah, tahun ini sudah normal. Gitu. Tahun ini sudah normal kembali. Jadi total undangan memang sangat luar biasa, banyak antusiasme dari masyarakat meledak tahun ini. Jadi itu yang harus kita lakukan, harus membantu pendistribusian undangan, persiapan undangan, yang memang kita menyaksikan sendiri bagaimana luar biasanya undangan dari Istana Negara itu. Terus waktu itu kita juga waktu sampai di Jakarta, kegiatan pertama yang dipercayakan untuk saya dan teman-teman protokol lainnya untuk bisa membantu terlibat langsung bersama dengan kakak-kakak protokol istana yang sesungguhnya yang memang pekerjaan utamanya mereka adalah seorang protokol. Kita dilibatkan dalam kegiatan Praspa. Apa itu kegiatan Praspa itu yang pelantikan, Kak. Pelantikan untuk TNI Polri. Iya. TNI Polri yang mungkin kalau tidak salah dari Akmil, Akpol, mereka akan dilantik dan pada waktu itu biasanya kan mereka dilantik di Istana Negara, di halaman Istana Merdeka, Istana Merdeka itu yang biasa kita saksikan di upacara 17 Agustus kalau sering disiarkan di YouTube, itu di hadapan halaman Istana Merdeka. Waktu itu kita terlibat dalam sebagai penerima tamu untuk scanning undangan. Jadi sekedar mungkin fun fact, kalau di istana itu biasanya undangannya ada barcode, Kak. Jadi memang tidak bisa sembarang dan tidak boleh dipalsukan karena datanya memang ada di dalam. Jadi waktu itu kita tugasnya scanning barcode karena mengingat begitu banyaknya tamu juga dari orang tua Akmil, Akpol yang baru taruna-taruni yang baru akan dilantik. Jadi memang waktu itu
kita sudah ready dari jam 4:30 pagi kalau nggak salah, itu di hari ketiga baru aja sampai di Oke, jadi itu yang pertama, tugas pertama itu ya. tugas pertama langsung scanning, belajar harus gimana bisa senyum terus walaupun udah capek, karena emang harus ready dari jam 4 sampai jam kurang lebih waktu itu tutup apa ya, tutup posnya untuk scanning itu sekitar jam 7:30. Jadi dari jam pagi itu dari jam 5 harus tetap ready, senyum. Karena juga yang datang waktu itu Stefani diberikan kepercayaan untuk jaga di pintu, kalau mau dibilang pintu VIP mungkin ya, karena waktu itu yang masuk dari situ adalah tamu-tamu kebesaran yang kayak Kapolri dan lain sebagainya, iya, yang pokoknya udah polisi berpangkat-pangkat masuknya dari situ. Jadi emang harus gimana merepresentasikan seorang protokol, walaupun memang belum beradaptasi dengan baik ya Kak, karena memang baru hari kedua. Baru hari ketiga waktu itu, iya, hari ketiga. Jadi harus merepresentasikan seorang protokol dengan baik, harus sopan, walaupun mungkin ada sesuatu yang belum kita ketahui secara pasti bagaimana cara menanganinya, namun harus tetap stay cool, tetap senyum, tetap profesional, menunggu bagaimana arahan selanjutnya daripada protes itu sendiri. Jadi protes itu protokol istana. Nah, Stefani, ini mungkin Tribuners yang menyaksikan juga penasaran. Sebenarnya bagaimana caranya bisa jadi protokol perbantuan ya di Istana Negara, itu bagaimana caranya? Mungkin ada yang tertarik juga gitu. Oke, jadi jalur untuk menuju ke protokol perbantuan ini kuncinya adalah dari Purna Paskibraka Indonesia. Jadi tahun 2017 saya terpilih menjadi Paskibraka Provinsi utusan Kota Manado, pada waktu itu bertugas di KONI, Sario. Jadi kami angkatan pertama yang bertugas di KONI. Iya. Angkatan Paskibraka Provinsi Sulawesi Utara 2017 bertugas di KONI, waktu itu dipercayakan puji Tuhan menjadi pembawa baki pagi dan pendamping baki sore. Jadi memang mungkin dari Tribuners agak heran kenapa boleh 2 posisi ya, puji Tuhan. Puji Tuhan, rezekinya di situ dapat 2 posisi, main pagi sama sore. Karena mungkin kalau Tribuners kurang tahu, itu posisi yang membanggakan, maksudnya yang diincar kalau yang para paskibraka putri ya lebih tepatnya, karena yang membawa baki pasti akan bertemu langsung dengan inspektur upacara kan nantinya. Nah, jadi memang waktu itu sampai hari H pun belum tahu pasti akan ditempatkan di posisi mana pada pagi dan sore. Jadi memang pada waktu mengetahui wah ternyata bisa main 2 kali, itu luar biasa sekali kebanggaannya. Itu diinfokan pas kapan? Sampai hari H nggak ada informasi yang kayak belum pasti. Iya, belum pasti, nggak ada yang secara langsung ditunjuk begitu kayak besok kamu akan bertugas. Jadi masih ada kemungkinan tertukar. Betul, masih ada kemungkinan bisa tertukar dengan teman, karena untuk latihannya pun masih ganti-gantian. Walaupun memang waktu itu sempat main di gladi kotor dan gladi bersih, tapi berapa kali main juga sempat berganti-gantian. Jadi memang belum ada kepastian. Jadi awalnya dari Paskibraka ya? Iya, dari Paskibraka dulu. Terus setelah itu Stefani bergabung dengan Purna Paskibraka Indonesia, sebuah organisasi yang mewadahi seluruh purna-purna Paskibraka yang ada di Sulawesi Utara terlebih khusus. Nah, waktu itu diajak langsung oleh Ketua PPI yang terpilih pada saat itu, yaitu Kak Hendro Kawatak, yang biasa disapa Kak Endo. Jadi Stefani pas jadi Paskibraka 2017. Iya. Setelah itu kan setahun kan jadi Paskibraka ya. Setahun jadi hitungannya jadi Purna itu tahun 2018 pas sudah ada Paskibraka baru ya. Tapi mungkin itu Kak aturan yang baru sekarang. Kalau dulu setahu Stefani itu setelah kita selesai bertugas sore hari sudah menjadi bagian daripada Purna Paskibraka. Nanti untuk tugas-tugas selanjutnya itu memang dijalankan sebagai Purna Paskibraka. Namun mungkin saat ini sudah ada aturan yang baru karena sudah ada lembaga yang membawahi juga. Jadi Paskibraka dianggap bertugas selama 1 tahun. Jadi waktu itu memang setelah selesai bertugas sudah menjadi bagian dari Purna. Namun belum masuk ke organisasi Purna Paskibraka Indonesia. Iya.
Kalau masuk ke pengurusannya itu dari kapan? Kalau masuk ke pengurusannya itu diajak tahun 2020 atau 2021 kalau tidak salah, Kak. Pokoknya waktu itu sementara pandemi. Masih sementara COVID, diajak untuk ikut pertemuan perdana bersama dengan kakak-kakak pengurus lainnya yang sudah terpilih dalam musyawarah besar waktu tahun di dekat-dekat bulan pertemuan tersebut. Jadi waktu itu join dengan Purna Paskibraka Indonesia Sulawesi Utara dibawahi kepemimpinan Kak Hendro Kawatak, dan memang dari tahun 2019 Stefani sudah pernah melihat melalui sosial media ada salah satu teman yang sama-sama paskibraka provinsi, tapi kok bisa dia ada story di Istana Negara. Waktu itu dia protokoler. Waktu itu dia pertama yang jadi protokol mewakili Sulawesi Utara. Waktu itu kalau nggak salah ada 2 utusan dari Sulawesi Utara, Tomohon sama Minahasa, yang temannya saya itu yang dari Tomohon. Waktu itu melihat kok dia bisa foto sama Bapak Presiden, ini kegiatan apa, begitu. Penasaran ya di situ. Penasaran, apa mungkin ini kegiatan kampus. Tapi sebelum join Paskibraka itu sudah tahu tentang protokoler itu? Tidak tahu, belum tidak tahu sama sekali. Iya, makanya waktu seleksi Paskibraka dan tidak lolos ke nasional pun memang sempat kecewa, karena goalsnya itu pasti semua anak-anak Paskibraka goalsnya adalah menuju ke tingkat nasional. Mau ke istana, iya betul. Tapi memang waktu itu hanya terhenti di provinsi, dan pikirnya pun aduh jangan-jangan udah nggak ada lagi kesempatan lainnya untuk ke istana begitu. Dan sudah mengubur impian memang sudah mengubur impian untuk ke istana waktu itu. Nah ternyata ada kesempatan luar biasa yang memang jauh, nggak terbayang sama sekali. Terus Fani rasa pun kesempatan ini sangat-sangat berharga, karena dibandingkan mungkin dengan Paskibraka yang memang luar biasa, tentunya prestasi mereka masih anak SMA, sudah menginjak istana, bahkan sudah bertugas dalam salah satu tugas penting sejarah Indonesia begitu. Tapi protokol juga sendiri terlibat lebih banyak ternyata. Kalau misalnya Paskibraka mungkin masuk istananya hanya untuk gladi kotor, gladi bersih, dan hari H. Tapi kita protokol istana itu bisa masuk kayak dalam gladi bersih bisa berapa kali masuk, karena harus survei tempat dan lain sebagainya. Jadi kayak kesempatannya lebih luar biasa lagi. Iya. Dan memang sama sekali tidak ada penyesalan, tidak berhasil menuju ke istana pada waktu masih Paskibraka. Ternyata ada kesempatan luar biasa lainnya. Iya, betul. Jadi pada saat waktu itu join dengan organisasi Purna Paskibraka Indonesia Sulawesi Utara, melihat teman-teman yang mulai satu persatu menginjakan kaki di istana. Selanjutnya dari tahun 2021 ada teman lagi yang seangkatan dengan saya di Paskibraka Provinsi 2017. Saat itu dia yang diutus Sulawesi Utara untuk menjadi protokol perbantuan. Pada waktu itu sedang COVID 2021. Iya, 2021. Sedang dalam masa pemulihan ya. Jadi memang tahun itu tidak ada tamu yang datang ke istana. Tamu apalagi dari masyarakat luar tidak bisa mengikuti, tidak ada kesempatan untuk masuk ke Istana Negara mengikuti upacara karena memang terbatas. Nah selanjutnya ada teman satu lagi yang memang lumayan dekat, dia juga diutus Sulawesi Utara untuk menjadi protokol istana pada tahun 2022. Nah dari teman-teman tersebut, pengalaman-pengalaman mereka waktu sharing, mereka bilang ini adalah salah satu pengalaman yang harus dicoba karena memang luar biasa sekali bagaimana di dalam kita berproses, dan akhirnya semakin tertarik lagi. Namun waktu itu memang masih dalam masih kuliah, masih semester yang tahun 2022 terakhir, masih semester 6. Sudah semester akhir lah. Sudah semester akhir, dan memang targetnya pengen menyelesaikan kuliah 3,5 tahun gitu Kak. Jadi pikirnya fokus aja dulu. Kebetulan juga waktu itu bulan Agustus harus pergi, sedangkan bulan Agustus akhir juga ada pembekalan KKT, kuliah kerja terpadu. Jadi memang nggak bisa diatur waktunya karena
pasti akan sangat hektik itu kalau misalnya setelah protis harus balik dan ikut KKT menyelesaikan syarat-syarat untuk menyelesaikan kuliah. Jadi waktu itu ditunda. Berpikir kalau memang udah jalannya untuk Stefani berarti pasti akan ada aja jalannya, lain, ada kesempatan lain. Nah, jadi waktu itu ditunda, dari Kak Endo sendiri sudah menyampaikan ikut aja yang 2022, tapi dari Fani bilang Kak nanti dulu, iya ditahan dulu, nanti dulu gantian sama yang teman yang mau ke Istana tahun 2022 itu. Nah, 2023 masih bulan Maret. Waktu itu Stefani sudah langsung menyampaikan ke Kak Endo kalau berkenan tahun ini izin Stefani ingin mencoba untuk mengikuti seleksi Stefani untuk siap lah, sudah siap untuk mengikuti seleksi protokol perbantuan di Istana. Kak Endo langsung menyetujui dan memang waktu itu untuk menuju ke seleksinya sendiri memang agak tertutup, jadi harus menjadi bagian daripada Purna Paskibraka Indonesia di organisasi-organisasi tingkat daerah manapun. Jadi seluruh provinsi mendapatkan hak yang sama, mendapatkan jatah yang sama kalau mau dibilang satu. Kalau yang 2023 itu jatahnya 1 putra 1 putri. Nah, jadi tergantung apakah 1 putra dan 1 putri ini memenuhi syarat atau tidak. Begitu Kak. Iya. Jadi waktu itu sekitar bulan April atau Juni kalau nggak salah. Kayaknya April waktu itu masuk surat di grup, surat pemberitahuan dari PPI Pusat. Dari pusat untuk mengadakan perekrutan protokol dengan cara melalui seleksi. Waktu itu ada 3 tahap seleksi administrasi, seleksi wawancara 1 dan wawancara 2. Jadi wawancara 1 ini dengan pengurus pusat Purna Paskibraka Indonesia. Dan yang kedua yaitu melalui protokol Istana. Jadi yang dari biro protokol langsung yang mewawancarai kita. Wawancara waktu itu lewat online. Zoom. Iya. Jadi melalui online. Bulan itu dikirimkan surat mengenai persyaratan-persyaratannya, ada batas usianya juga. Nah, persyaratannya apa tuh? Supaya mungkin Tribuners bisa siap-siap. Iya. Bisa memenuhi syarat apa enggak? Betul. Gitu. Jadi tentunya syarat yang pertama itu harus seorang Purna Paskibraka Indonesia, pengurus aktif. Boleh di provinsi maupun di kabupaten kota masing-masing. Serta waktu itu seingat saya ada syarat usia. Kalau tidak salah batas usianya 17 sampai 23 tahun. 17 sampai 23 tahun. Iya, 17 sampai 23 tahun dan juga belum terikat pekerjaan tetap. Jadi belum boleh terikat pekerjaan tetap. Dan lainnya mungkin syarat-syarat yang umum yang seperti harus merupakan warga negara yang baik tentunya. Iya, dan syarat-syarat umum lainnya. Juga dari administrasinya. Iya, betul, administrasi. Nah, selanjutnya waktu itu juga dimintakan untuk mengirimkan CV, Kak. Iya, jadi harus membuat ada pengalaman CV. juga dilihat Betul, di situ ya. Harus aktif berorganisasi dan lain sebagainya. Nah, setelah itu akhirnya mendaftarkan diri. Dan juga harus dibuktikan waktu itu dengan surat rekomendasi dari ketua provinsi. Jadi ketua PPI provinsi. Waktu itu langsung mempersiapkan berkas-berkas yang dibutuhkan, dipersiapkan semaksimal mungkin agar tentunya bisa lolos pada seleksi administrasi. Karena menurut Stefani kalau misalnya mempersiapkan sesuatu itu harus lengkap gitu Kak. Kalau memang kurang bisa dilengkapkan. Kayak mau ikut paskibraka ulang kan kurang lebih begitu. Begitu sebenarnya. Cuma mungkin untuk tes kesehatannya nanti katanya kalau sudah lulus dulu baru tes kesehatan. Mungkin karena tes kesehatan juga berbayar. Jadi memang diutamakan dulu untuk syarat-syarat yang kalau mau dibilang mudah untuk disiapkan. Iya. Jadi waktu itu langsung ketemu Kak Endo, langsung ada obrolan sedikit bersama-sama dengan salah satu dengan 2 teman yang juga akan mengikuti seleksi protokol. Jadi waktu itu Stefani ikutnya seleksi bersama dengan teman yang dari pengurus Minahasa. Minahasa dan juga ada satu yang juga pengurus provinsi dari Minahasa Utara. Nah, jadi memang walaupun Kak Endo ini
adalah ketua provinsi Sulawesi Utara, namun beliau ini menilai siapa yang layak untuk pergi ke istana itu secara objektif, bukan karena Stefani merupakan anggotanya di pengurus provinsi Sulawesi Utara, jadi kayak diutamakan itu tidak. Jadi semua mendapatkan hak yang sama. Bahkan mungkin dari sebelum 3 orang ini ada banyak sekali banyak yang mengajukan iya, juga ingin mengajukan ikut diri, gitu ya. betul. Banyak sekali yang mengajukan diri, tapi memang dinilai secara objektif oleh ketua provinsi sendiri, karena memang untuk sampai di sana kan harus merepresentasikan bagaimana PPI Provinsi Sulawesi Utara itu sendiri. Nah, kalau sudah diutus di sana itu sudah pasti lolos atau ada seleksi lagi di Enggak, pusat? itu kalau sudah di pusat sudah pasti Oh, lolos. oke. Jadi waktu itu bulan Mei kalau nggak salah, itu seleksi wawancara pertama. Oke. Wawancara pertama waktu itu memang dan melalui Zoom meeting, ngobrol dengan pengurus PPI pusat. Nah, waktu itu sangat gugup karena biar bagaimanapun Kak, yang namanya Kakak Purna itu senioritasnya kita itu lumayan tinggi, walaupun Iya, memang betul. di dalam kalau udah kenal udah kekeluargaannya Kekeluargaan. sangat erat, tapi memang bagaimana kita bisa menghargai, menghormati dari kakak senior tersebut, itu memang pressure-nya lumayan di ruangan Itu juga Zoom karena belum itu. pernah bertemu sebelumnya. Iya, betul. Terus waktu itu di dalam satu Zoom meeting itu juga ada sama-sama dengan teman yang satu provinsi. Jadi kayak semakin pressure lagi. Aduh, mau tes ini terus harus dilihat sama teman yang satu. Gimana ini gitu. Jadi kayak pressure-nya lumayan, tapi gimana bisa mengolah pressure tersebut menjadi sebuah motivasi untuk harus bisa berhasil. Nah, selanjutnya dipanggil kembali untuk wawancara kedua bersama dengan protokol istana, dengan biro protokol. Waktu itu di dalam juga ada 3 kakak-kakaknya yang dari protokol istana yang akan mewawancarai. Waktu itu wawancaranya udah satu-satu Kak, udah nggak lagi bersama teman satu provinsi, jadi udah sendiri-sendiri, diajak masuk ke ruangan Zoom. Waktu itu bulan Juni ada juga sempat bimbang karena Nah, kenapa tuh di bimbang? saat tersebut, jadi ini udah persiapan wisuda. Tanggal wisuda itu tanggal 15 Juni. Oh, Nah, memang dari bulan Mei ke Juni itu kok belum ada ya panggilan-panggilannya untuk wawancara kedua. Apakah nggak lolos atau gimana? Tapi ada komunikasi dengan teman yang satu daerah tadi yang dari Minahasa. Oh, belum ada, memang belum ada pengumuman sampai sekarang begitu. Jadi kayak oh berarti memang belum ada. waktu itu jeda berapa lama? Kalau nggak salah sekitar hampir 1 bulan, Kak. Iya, jadi memang lumayan deg-deg ya. Lumayan deg-degan untuk dari bulan Mei ke bulan Juni. Terus waktu itu udah feeling nih, aduh jangan-jangan waktu wawancara dan wisuda akan bertabrakan ini ya. Jadi kayak aduh gimana ya. Ternyata bener waktu tanggal 14 malam sementara persiapan untuk wisuda besok, udah mau tidur karena kan make upnya harus pagi-pagi bener tuh. Tanggal 15 dari jam 4 pagi udah make up untuk wisuda. Nah, malamnya jam 9 atau jam 10 malam dapat WA dari salah satu pengurus PPI pusat. Besok adalah waktu untuk wawancara kedua. Nah, terus itu gimana? Besok kan wisuda. Iya. Terus harus interview, harus kan biasa di tempat yang Iya, tertutup, tidak betul, boleh diganggu betul, orang betul. lain. Nah, itu gimana? Nah, memang waktu itu panik Kak, panik banget, panik sepanik-paniknya seorang yang panik. Karena bingung juga, nggak ada salah satu yang boleh dikorbankan. Iya. Karena dua-duanya sama-sama penting. Gitu. Terus jamnya juga itu hampir sama. Kalau wisuda kan jam 7 udah harus ada di kampus, sedangkan wisuda itu mungkin dalam bayangannya Stefan itu mungkin akan sampai jam 12-an begitu. Sedangkan wawancaranya di jam 10. Memang tantangan yang luar biasa. Terus Waktu itu akhirnya gimana? langsung menghubungi salah satu kakak yang tadi menghubungi Stefani secara pribadi untuk besok akan ada wawancara. Nah, jadi waktu itu langsung menghubungi, Minta reschedule. waktu itu menyampaikan, Kak, besok ada wisuda yang memang tidak bisa juga ditunda. Gimana ini caranya? Kebetulan kakak tersebut juga dari Provinsi Gorontalo. Oke. Jadi emang ngobrolnya agak masuk ya, Kak. Pakai bahasa Manado pun Iya, boleh gitu boleh. masuk. Ngerti.
Nah, jadi waktu itu langsung menyampaikan, Kak gimana ini besok ada wisuda, terus nanti jamnya bertabrakan gimana? Oh nggak apa-apa deh, on cam aja, on cam aja, biar nanti tim dari istana bisa melihat Lihat. kalau Memang betul. memang ada gitu, Wisuda. walaupun memang lagi berhalangan. Nanti untuk waktunya nanti kakak bantu atur gimana caranya supaya Stefani bisa tetap ikut wawancara nanti setelah wisuda dan setelah itu sudah Sesi bisa sendiri keluar. lah ya. Gitu. Jadi waktu itu memang sementara wisuda itu memang Oke. sangat berkesan untuk teman-teman yang di waktu itu sama-sama protokol. Karena mereka bilang ini, "Oh, aku ingat kamu. Kamu yang kemarin pakai baju wisuda." Pasti diingat itu. Iya, soalnya memang lagi makeup menor, pakai toga, pakai baju wisuda lengkap, pakai kebaya, terus harus join di Zoom meeting, terus harus on cam. Waktu itu juga duduk lumayan di barisan depan. Jadi di bagian Fakultas Hukum Stefani ada di nomor urut 4, jadi memang agak di depan. Kalau mau bilang tersorot kamera ada gitu, sering tersorot kamera. Jadi HP-nya ditaruh di bawah. Terus ya udah biarin aja on cam walaupun udah angle bawah ini agak kurang baik ya Kak. Tapi emang nggak mungkin nggak bisa dikeatasin handphonenya, jadi ya udah join Zoom. Mungkin juga dari tim yang mewawancarai udah kenapa ini salah satu ada yang pakai kayak gini, tapi ya udah stay cool aja selama bisa wawancara. Nah puji Tuhan setelah selesai wisuda kebetulan waktu itu selesainya lebih cepat dari seharusnya. Sudah mulai ada ditetapkan kuota. Jadi Unsred itu udah punya kuota Kak setiap kali wisuda kan. Waktu itu mungkin kuotanya sedikit, jadi wisudanya berakhir lebih cepat. Nah puji Tuhan setelah berakhir itu langsung menghubungi kakak yang kemarin dihubungi itu. Izin Kak, ini sudah selesai wisuda, kalau bisa Stefani mau wawancara begitu, mau minta waktu untuk wawancara. Waktu itu setelah wawancara setelah wisuda di auditorium langsung lari ke fakultas untuk pinjam ruangan karena nggak mungkin di auditorium kan Kak. Terus wawancara di kerumunan nggak mungkin, jadi Tapi masih pakai kostum lengkap. iya masih kostum lengkap karena jam 2-nya ada sesi foto di luar, udah di booking. Jadi emang nggak bingung waktu itu gimana ini. Jadi emang di auditorium waktu itu udah nggak ada lagi foto-foto, di fakultas pun udah nggak foto-foto lagi, langsung naik ke atas minta bantu ruangan dari fakultas. Dan waktu itu dari fakultas juga sangat support luar biasa, walaupun sudah alumni, sudah resmi alumni pada hari itu, namun dari fakultas masih support, menyediakan tempat untuk Stefani bisa mengikuti wawancara di ruangan yang tertutup dengan baik. Jadi waktu itu langsung diajak wawancara dan puji Tuhan 1:30 sudah selesai wawancara bersama dengan protokol istana, dan 1:30 itu setelah langsung menuju ke lokasi studio foto. Memang hektik sekali hari itu. Jadi waktu wawancara itu kurang lebih berapa lama wawancaranya? Wawancaranya kayaknya nggak sampai setengah jam Kak, sekitar 20 menitan. Itu sudah wawancara terakhir. Iya, wawancara terakhir. Itu langsung ditentukan, oh ini Stefani lolos, atau nanti Nggak, menunggu lagi hasilnya. Iya, Nah, berapa lama lagi nih hasilnya. menunggunya? Menunggu hasilnya itu kalau nggak salah kita tanggal keberangkatannya tanggal 23 kalau nggak salah, 23, dan nanti ada pengumumannya itu 1 minggu sebelum Kak. Oh, 1 minggu sebelum keberangkatan. 1 minggu sebelum keberangkatan. Waktu itu juga sempat udah panik kayak gimana nih, belum ada persiapan apapun, begitu, belum ada persiapan apapun, belum beli tiket juga, belum. Pokoknya intinya belum ada persiapan. Stefani sendiri persiapannya gimana tuh 1 minggu itu? Sebenarnya kan nggak ada persiapan yang kayak harus belajar atau apa begitu, tapi kayak lebih ke persiapan baju-baju yang akan dibawa, karena di sana juga seragamnya ditentukan. Misalnya harus menggunakan batik, harus menggunakan batik, harus menggunakan baju ini, baju itu, putih hitam dan lain sebagainya. Jadi kayak di rumah ada batik, tapi kayaknya nggak akan cukup kalau 1 minggu ada beberapa hari harus menggunakan batik. Jadi persiapan untuk kelengkapan tersebut mau dibeli. Jadi kayak gimana nih, udah H-7 belum ada pengumumannya. Sempat juga tanya-tanya sama teman yang sama-sama waktu itu berdua. Jadi teman Stefani yang satu itu yang dari Minahasa, gugurnya mungkin di terakhir karena dari protokol istana memang harus memilih salah satu Kak. Oke.
karena memang kan nggak bisa dua-duanya, ada kuota-kuotanya begitu. Jadi waktu itu kita berdua juga saling tanya, udah sama-sama galau nih, kenapa ya belum ada pengumumannya, ini udah mepet banget gitu, gimana nih persiapannya. Jadi ya udah akhirnya di tanggal tepatnya tanggal berapa udah lumayan lupa, tapi sekitar 1 minggu sebelum menuju ke harus ada di Jakarta, dikirimlah surat. Tapi surat itu memang tertutup, tidak boleh disebarluaskan, mungkin karena untuk yang alasan menyatakan kalau Stefani lolos. Iya, dikirim langsung oleh ketua Kendo. Dan dikirimnya juga jam 2 subuh, Kak, jam 2 tengah malam. Jadi kayak udah tidur, bacanya nanti besok pagi baca, oh lolos gitu. Langsung puji Tuhan banget, bersyukur karena boleh lolos, karena juga ini salah satu mimpi gitu yang sebenarnya udah dikubur dari jauh, udah dikubur dari lama, ternyata ada kesempatannya untuk menuju ke istana. Walaupun gak jadi paskibraka nasional, ternyata ada kesempatan yang lebih luar biasa yang Tuhan siapkan. Nah, gitu. waktu di sana, waktu bertugas pas HUT RI. Nah, itu waktu itu berarti ke 70 berapa tuh? 78 ya? Iya, Oke, 78. Oke, barusan ini kan? Iya, barusan. Oke. Nah, kalau waktu itu Stefani tugasnya apa, Stefani? Oke. Nah, jadi mungkin boleh cerita sedikit, Kak, sambungan dari yang Praspa tadi. Setelah Praspa tadi, kita juga dipercayakan dalam kegiatan pemecahan rekor dunia angklung. Yang waktu ada itu sempat mungkin kegiatan atau acara-acara iya, sebelumnya. betul, yang akan menyongsong untuk menjelang ke tanggal 17 Agustus. Jadi di tanggal 1 Agustus juga kita sempat diminta perbantukan di doa zikir kebangsaan. Oh, jadi ada beberapa acara itu, kurang lebih ada berapa kegiatan yang terlibat? Ada berapa Stefani ya, Kak? Terlibat. Sekitar yang pertama tadi ada Praspa, doa zikir kebangsaan, terus ada yang angklung, Istana Berkebaya juga kita dilibatkan, sama pengukuhan dan 17 Agustus. Total ada 6 acara. Berarti acara puncaknya yang 17 Agustus. Betul, yang 17 Agustus. Jadi waktu itu doa zikir kebangsaan juga kita dilibatkan dengan sebagai scanner dan penyambut tamu. Memang itu adalah salah satu tugas yang memang membutuhkan banyak sekali tenaga, Kak, karena waktu itu memang tamu-tamu yang datang sangat banyak. Ada juga yang terlibat langsung waktu itu untuk membantu di dalam halaman, saat acara dilaksanakan, menjadi pembantu dari protokol-protokol istana yang memang sudah secara profesional bekerja sebagai protokol. Dan selanjutnya kita dilibatkan dalam kegiatan angklung tersebut dilaksanakan di GBK. Nah, itu juga salah satu pengalaman yang luar biasa karena bagi Stefani juga pertama kali, Kak, menuju ke pergi ke GBK ini. Iya, pertama kali menyaksikan GBK dengan acara semegah itu. Waktu itu saya dan teman-teman juga sempat bercanda, kita kayak nonton konser Blackpink. Berarti melibatkan banyak orang Iya, waktu itu kalau nggak salah ada berapa belas ribu, Kak, kan kalau nggak salah itu yang bermain angklung. Jadi itu memang pemecahan rekor dunia permainan angklung terbanyak. Nah, waktu itu juga dihadiri Bapak Presiden. Nah, waktu itu Stefani juga puji Tuhan ditempatkan di salah satu pos yang memang sangat menguntungkan Stefani, karena waktu itu Stefani ditempatkan di Royal Box yang di atas itu, Kak, yang biasanya tempat duduknya Bapak Presiden. Cuma memang waktu itu Bapak Presiden duduk langsung di depan, jadi di atas yang duduk adalah Bapak Menteri, Bapak Ibu Menteri. Kalau Stefani sendiri sebenarnya pernah bertemu langsung dengan Pak Jokowi atau gimana nih? Pernah, Kak. Atau ribet nggak kalau misalkan mau ketemu Pak Jokowi itu? Iya, oke. Biasanya kan mungkin ini di istana
Istana Presiden, sering ketemu presiden, paling kan orang pikirannya gampang ya, mudah ketemu sama presiden. Atau dari Stefani sendiri gimana? Dari kita sendiri pun, dari saya dan teman-teman protokol melihat Bapak Presiden secara langsung pernah, bahkan beberapa kali bahkan di tanggal 17 Agustus itu Stefani ada video Bapak memang tepat kayak jarak bahkan lebih dekat dari sekarang Kak, dari kita berdua sekarang. Bapak hanya di depan karena Bapak waktu itu ingin menyapa masyarakat di tanggal 17. Namun memang tidak bisa berfoto selfie karena nggak mungkin kita yang menahan masyarakat untuk tertib jangan dulu minta foto, sedangkan kita sendiri foto. Jadi harus profesional ditahan. Jadi memang waktu itu berapa kali ketemu Bapak Presiden melihat secara langsung. Dan sulit Kak untuk dalam jarak dekat karena ada pas pampres yang menjaga pastinya ya. Jadi tidak semudah itu ya, walaupun sudah di situ juga sudah kerja di situ, jadi protokoler tidak semudah itu untuk ketemu presiden ya. Karena tetap walau bagaimanapun kita di sana sebagai kayak dalam tanda kutip itu magang kan Kak. Jadi kita lebih ke belajar. Hitungannya magang belajar sekaligus juga sebagai sebuah prestasi. Jadi walaupun magang sambil mendapatkan sebuah sertifikat, jadi hitungannya magang dan lomba karena dapat prestasi, dapat sertifikat begitu. Jadi memang di sana untuk ada kontak langsung dengan Bapak Presiden itu memang sangat sulit. Iya. Bahkan mungkin dari saya dan teman-teman yang lain untuk mendekat saja sudah diwaspadai oleh Pas Pampres karena memang itu tugasnya Pas Pampres ya Kak. Iya, harus mewaspadai apalagi kita kan belum 1 bulan juga di sana. Iya. Jadi memang tanggal 17 Agustus itu juga sangat berkesan. Kembali lagi ke acara angklung waktu itu Stefani dapat di Royal Box ketemu dengan Bapak Menteri itu lihat secara langsung, pengen foto tapi harus profesional, ada nggak ditahan. menteri idolanya Stefani nih? Kalau itu ketemu Stefani idolanya mungkin Bapak Sandiaga Uno. Ketemu sempat foto juga. Oh iya. Iya, tapi waktu itu bertugas sebagai protokoler. Betul Kak, waktu itu sama Pak Sandiaga Uno, fotonya diselesai tanggal 17 Agustus. Jadi sudah selesai bertugas, sudah selesai upacara penurunan bendera, terus foto bareng. Nah, itu boleh. Pengalaman unik ya. Iya. Ada beberapa menteri juga sempat foto, ada Bapak Hadi, ada siapa lagi ya yang waktu itu sempat foto. Waktu itu juga sempat ketemu langsung sama Bapak Erick Thohir, tapi memang kesempatan fotonya belum dapat. Waktu itu juga sempat masuk TikToknya Bapak Menteri. Oh ya? Iya. Ada itu TikToknya kita karena kita berdiri di belakangnya Bapak Menteri, jadi kayak tersorot kamera. Iya. Kayaknya itu salah satu benefit juga ya Kak. Nah, ngomong-ngomong soal benefit, sebenarnya ada benefit apa sih? Apakah digaji? Kan nanti jadi pertanyaan kan, ini kan kerja magang di istana, apakah dapat gaji atau seperti apa? Oke, jadi untuk gaji sendiri pastinya ada Kak, pastinya ada. Untuk biaya kita pergi dan pulang juga ditanggung oleh negara. Dan selanjutnya benefit dari antara yang paling tinggi di antara semua benefit lainnya yaitu pengalaman luar biasa. Pengalaman luar biasa yang pastinya tidak akan didapat di tempat lain. Nah, ini kan perjalanan karirnya Stefani nih panjang lah kan. Udah ikut Paskibraka dulu, juga sempat mention soal ikut Noni Sulut kan. Nah, ini sebenarnya dorongan Stefani untuk ikut berbagai kegiatan ini apa motivasinya? Motivasinya ingin menjadi berkat Kak untuk orang lain. Jadi Stefani merasa kalau untuk menjadi berkat bagi orang lain adalah melalui talenta-talenta yang Stefani punya. Walaupun memang mungkin secara dalam tanda kutip seni agak kurang dari talentanya, tapi Stefani merasa kalau Stefani punya berkat di bidang kepemimpinan ada dan potensi diri ya betul, di bidang kepemimpinan dan juga public speaking karena bisa menyampaikan sesuatu dengan baik, dibuktikan dari Stefani suka menjadi MC Kak. Jadi ada MC juga. Iya, pekerjaan sampingan. Namun untuk sampai juga di tahap
hari ini bisa menjadi seorang profesional MC itu ada tahap yang panjang gitu. Tahap belajar ya. Iya, tahap belajar dari yang emang nggak tahu sama sekali sampai bisa walaupun udah nggak ada persiapan bisa langsung maju itu lumayan panjang juga Kak. Jadi kayak dari hal-hal tersebut jadi kayak semakin memotivasi untuk bagaimana bisa menjadi berkat bagi orang lain daripada dari talenta-talenta yang Stefani punya. Dan Stefani rasa ketika mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut otomatis akan lebih dikenal masyarakat. Nah, dengan dikenal masyarakat ini otomatis juga bisa Menjalin untuk relasi ya, begitu. untuk jangkauannya akan lebih luas untuk bagaimana bisa share dan memotivasi teman-teman lainnya. Oke. Jadi mungkin terakhir menutup bincang-bincang kita, mungkin ada pesan-pesan khusus dari Stefani untuk pemuda-pemudi Indonesia khususnya yang ada di Sulawesi Utara yang mungkin juga terinspirasi mau jadi protokoler di istana juga. Ada pesan-pesan khusus, silakan. Oke, untuk teman-teman yang mungkin saat ini masih duduk di bangku SMA, masih di bangku SMP, untuk sampai ke titik seorang protokol perbantuan Istana Kepresidenan Negara Republik Indonesia harus melalui yang namanya sebuah proses panjang dari gimana kita bisa memberikan pengorbanan diri untuk mengikuti paskibraka dan sampai pada tahap-tahap selanjutnya untuk bisa mengikuti seleksi protokol perbantuan istana. Jadi dari berbagai prestasi yang sudah tadi disebutkan, semoga ini bukan menjadi suatu tidak dianggap sebagai suatu cara untuk bermegah diri, tapi kiranya bisa memotivasi teman-teman di luar sana untuk jangan pernah menyerah, jangan pernah meragukan diri kalian, karena saya rasa kalau meragukan diri kalian akan kehilangan kekuatan yang ada di dalam diri kalian sendiri. Tetap percaya pada diri sendiri, berusaha pasti selalu akan ada jalannya. Kalau Tuhan yang utus pasti Tuhan akan urus, dan tetap semangat, jangan pernah menyerah, jangan pernah berhenti bermimpi, karena kalau Tuhan sudah takdirkan itu untuk kalian, Tuhan sudah gariskan untuk kita, pasti akan selalu ada jalannya. Dan kita hanya hidup sekali, kalau kata anak-anak muda, you only live once. Jadi karena kita hanya hidup sekali, kita harus memberikan yang terbaik, menjaga integritas dari diri kita. Orang lihat atau tidak, harus tetap menjadi versi terbaik diri kita, dan menggunakan waktu kita sebaik mungkin untuk memberkati orang lain. Oke, baik. Terima kasih Stefani. Terima kasih, sudah Kak. sharing dengan kita semua. Semoga sukses terus. Terima Rencana-rencana kasih. ke depan semoga boleh berhasil. Oke, terima Nah, kasih. Tribuners, demikianlah bincang-bincang kita di hari ini dengan Stefani. Dia sudah berbagi tentang pengalamannya menjadi protokoler di istana, dan tentunya proses yang ia jalani ini tidak mudah. Ada begitu banyak dan panjang rangkaian yang dia ikuti, dan tentunya dia punya pesan agar supaya kita jangan menyerah dan terus memanfaatkan kesempatan yang ada, manfaatkan baik-baik untuk menggali potensi diri. Kita ikuti semua kegiatan-kegiatan yang positif tentunya. Nah, Tribuners, demikianlah bincang-bincang kita. Sampai jumpa di Tribun Podcast lainnya. Oke.